Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam BIMTEK Pendidikan Keterampilan Hidup pada modul 2 membentuk kebiasaan sehat. Kali ini kita akan menuju ke pertemuan 8, merokok, alkohol, dan obat-obatan. Pada pertemuan 8 ini Anda akan mempelajari tentang dampak obat-obatan, alkohol atau minuman keras, dan merokok pada tubuh manusia. Pada akhir pertemuan ini Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi dalam mengenal akibat-akibat dari merokok, alkohol, dan obat-obatan atau narkoba, serta merancang cara-cara kreatif untuk menghindari tekanan dari teman sebaya. Selamat belajar. Panduan Kerja Guru, Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH, Pertemuan 8, Merokok, Alkohol, dan Obat-obatan lain. Klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah mengerti. Selamat belajar! Selamat datang di pertemuan 8, merokok, alkohol, dan obat-obatan lain. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam mengenal akibat-akibat dari merokok, alkohol, dan obat-obatan, merancang cara-cara kreatif untuk menghindari tekanan dari teman sebaya. Suatu hari, Bu Lulu mendapat laporan bahwa di halaman belakang sekolah ada siswa-siswanya yang sedang merokok. Mendengar laporan itu, Bu Lulu segera mendatangi halaman belakang sekolah. Sedang apa kalian di sini? Apakah kalian melanggar peraturan sekolah? Ayo, semuanya ikut ibu. Siswa-siswa yang kedapatan merokok pun diberikan hukuman. Keesokan harinya, Ibu Lulu dibantu oleh Pak Mores, seorang petugas puskesmas, melakukan sosialisasi mengenai merokok, alkohol, dan obat-obatan. Sambutlah siswa-siswi Anda ke dalam pertemuan dan memberitahu mereka tentang tema pertemuan. Selamat pagi. Pada pertemuan ini kita akan membahas merokok, alkohol, dan obat-obatan lain. Kemudian, awali dengan relaksasi atau latihan pemberi semangat. Klik ikon untuk mengetahui macam-macam latihan relaksasi. Baca semua pertanyaan dan jawaban dari kotak pertanyaan pada pertemuan sebelumnya. Mintalah siswa-siswi untuk mengingat pesan-pesan penting dan hal-hal yang mereka pelajari dari pertemuan sebelumnya. Klik gambar amplop untuk informasi lebih lanjut. Pada pertemuan sebelumnya membahas olahraga dan gizi. 4 pilar gizi seimbang yaitu mengkonsumsi aneka ragam pangan, membiasakan perilaku hidup bersih, melakukan aktivitas fisik, dan memantau berat badan secara teratur. Pak Mores dan Bu Lulu akan menjelaskan mengenai akibat-akibat dari merokok, alkohol, dan obat-obatan, serta bagaimana merancang cara-cara kreatif untuk menghindari tekanan dari teman sebaya. Sebelum menjelaskan mengenai dampak negatif dari merokok, alkohol, dan obat-obatan, Bu Lulu membagi kelompok. Kemudian meminta siswa-siswi untuk memetakan apa saja dampak-dampak negatif dari penggunaan merokok, alkohol, dan obat-obatan atau narkoba. Setelah siswa-siswi sudah merumuskan dampak negatif dari merokok, alkohol, dan obat-obatan lain, Pak Mores mulai menjelaskan apa saja dampak negatif dari zat tersebut. Berikut merupakan dampak negatif dari penyalahgunaan zat adiktif. Klik setiap nomor untuk informasi lebih lanjut. Nomor 1. Dapat menyebabkan kecanduan atau ketagihan. Nomor 2. Meningkatkan risiko terkena penyakit jantung dan kanker. Nomor 3. Dampak ekonomi membuang-buang uang. Nomor 4. Dapat membuat kita kehilangan kendali dan hal ini berakibat fatal seperti kecelakaan dan lain-lain. Nomor 5. Menurunkan produktivitas tubuh menjadi tidak sehat atau tidak bugar, tidak dapat belajar dengan baik atau tidak dapat berolahraga.
Ada hal yang perlu diingat bahwa kita tidak dapat mengendalikan dengan pasti reaksi tubuh terhadap alkohol dan obat-obatan. Akibat atau dampak dari obat-obatan dan alkohol pada tubuh tergantung pada hal-hal berikut. Klik ikon catatan untuk informasi lebih lanjut. Akibat atau dampak dari obat-obatan dan alkohol pada tubuh tergantung pada kekuatan dari obat-obatan tersebut, jumlah obat-obatan yang dikonsumsi, bagaimana obat-obatan tersebut dibuat, bahkan satu dosis dapat menyebabkan overdosis yang berujung pada kerusakan pada otak atau kematian. Ciri-ciri fisik tubuh termasuk tinggi badan, berat badan, usia, lemak tubuh, dan metabolisme. Seberapa sering dan sudah berapa lama menggunakan obat-obatan tersebut. Bagaimana obat-obatan tersebut dikonsumsi, obat-obatan yang dihirup dan disuntik lebih besar kemungkinannya untuk menyebabkan overdosis dan kecanduan atau ketagihan. Kondisi kesehatan mental, suasana hati, dan lingkungan dapat mempengaruhi pengalaman saat mengkonsumsi obat-obatan. Jika memiliki masalah kesehatan mental, obat-obatan dapat memperburuk dan memperumit gejala-gejala yang dialami pada kondisi tersebut. Mencampur obat-obatan termasuk dengan alkohol atau obat-obat resep dapat mengakibatkan efek-efek yang tidak diketahui. Jelaskan pada siswa-siswi Anda jika di antara mereka mempunyai teman atau keluarga yang mempunyai masalah narkoba, alkohol, dan rokok. Mereka bisa memberikan informasi terkait bahaya mengkonsumsi zat-zat terlarang dengan bantuan dari pihak profesional. Sebelum mengakhiri penjelasannya, Polres memberikan informasi tambahan yang perlu diketahui oleh Bu Lulu mengenai jenis obat-obatan. Semua obat-obatan dapat digolongkan menjadi 3 kelompok utama berdasarkan pengaruh yang dimiliki terhadap tubuh kita, yaitu Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Pertemuan 8 golongan obat-obatan. banyak remaja beranggapan bahwa mengkonsumsi rokok, alkohol, dan obat-obatan atau narkoba adalah kegiatan menyenangkan, membuat mereka dapat diakui atau diterima secara sosial, terlihat keren atau gaul, dan menjadikan tubuh terasa rileks dan terhindar dari stres. Namun, hal tersebut merupakan pemikiran yang salah. Tidak ada keuntungan yang didapat dari merokok dan mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan. Berikut beberapa hal yang kemungkinan akan dikatakan atau dilakukan oleh teman-teman dari siswa-siswi kita saat meyakinkan mereka untuk mulai merokok atau mencoba alkohol atau obat-obatan. Klik setiap nomor untuk informasi lebih lanjut. Nomor 1, mereka akan menekankan sisi positifnya, bukan risiko-risikonya. Nomor 2, mereka akan memanggil atau mengolok dengan sebutan cupu, cemen, pecundang, dan lain-lain jika kita tidak mencobanya. Nomor 3, mereka akan mengancam untuk mengeluarkan dari kelompok atau lingkaran sosial mereka. Nomor 4, mereka akan mengatakan bahwa orang lain juga melakukannya, sehingga bisa dikatakan sebagai sesuatu yang wajar atau normal. Nomor 5, mereka akan mencoba dan menakuti. Nomor 6, mereka akan memberi beribu alasan atau ngeles. Jika berhadapan dengan tekanan dari teman sebaya, berikut hal-hal yang dapat dilakukan oleh siswa-siswi Anda. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Bertanyalah kepada diri sendiri, apakah hal ini baik atau buruk bagiku? Apakah benar atau salah? Apakah ini sesuatu yang benar-benar ingin aku lakukan? Apakah ini berisiko bagi kesehatanku? Apakah aku akan mengecewakan orang-orang yang menyayangiku? Apakah aku akan menyesalinya besok? Pikirkan tentang nilai-nilaimu dan apa yang penting bagimu. Apakah tindakan atau perilaku yang ditekankan kepadamu sejalan atau bertentangan dengan nilai-nilaimu? Katakan tidak secara tegas dan jelas melalui kata-kata dan bahasa tubuhmu. Kamu juga bisa bersikap tegas dan menolaknya dengan jenis komunikasi yang efektif dan positif. Contoh, tidak, saya tidak suka dan saya tidak mau kita membahas hal ini lagi. Kamu selalu dapat mengubah pikiranmu dan berkata tidak meski di awal kamu setuju untuk melakukan hal yang diminta tersebut. Katakan kepada orang itu,
Pertemanan kita penting bagiku, tetapi aku tidak ingin melakukan ini. Jika pertemanan kita penting bagimu, maka kamu tidak akan terus-menerus menekanku. Tinggalkan situasinya. Jika memungkinkan, menolaklah untuk membahas hal tersebut dan pergi. Berbicara dengan orang dewasa yang kamu percayai mengenai tekanan yang kamu hadapi, ini dapat membantu memperjelas apa yang ingin kamu lakukan dalam benakmu dan dapat membantumu menjalani tindakanmu. Terakhir, kamu dapat menegosiasi dan mengatakan, ayo kita menonton film di bioskop saja daripada merokok. Sebelum mengakhiri pengarahan hari ini, Bu Lulu dan Pak Mores selalu membuat kegiatan bermain peran tekanan dari teman sebaya. Adapun langkah-langkah kegiatannya adalah sebagai berikut. Klik ikon untuk mengetahui langkah-langkah kegiatannya. Pertemuan depan kegiatan bermain peran tekanan dari teman sebaya. Bagaimana? Apakah Anda sudah memahami mengenai akibat-akibat dari merokok, alkohol, dan obat-obatan, serta cara-cara kreatif yang dapat siswa-siswi Anda lakukan untuk menghindari tekanan dari teman? Di bawah ini, manakah yang termasuk dampak negatif dari penyalahgunaan zat adiktif? Pilih 3 jawaban yang tepat. Dapat menyebabkan kecanduan atau ketagihan, meningkatkan risiko terkena penyakit jantung dan kanker, dapat membuat kita kehilangan kendali dan hal ini berakibat fatal seperti kecelakaan dan lain-lain. Hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh siswa-siswi Anda jika berhadapan dengan tekanan dari teman sebayanya untuk merokok atau minum alkohol? Katakan tidak secara tegas dan jelas melalui kata-kata dan bahasa tubuh. Tinggalkan situasinya jika memungkinkan. Menolaklah untuk membahas hal tersebut dan pergi. Selamat, Anda telah mempelajari materi pertemuan 8. Merokok, alkohol, dan obat-obatan lain. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Akibat-akibat dari merokok, alkohol, dan obat-obatan. Berikut merupakan dampak negatif dari penyalahgunaan zat adiktif, yaitu 1. Dapat menyebabkan kecanduan atau ketagihan. 2. Meningkatkan risiko terkena penyakit jantung dan kanker. 3. Dampak ekonomi. 4. Dapat membuat kita kehilangan kendali dan hal ini berakibat fatal seperti kecelakaan dan lain-lain. 5. Menurunkan produktivitas. Untuk itu, jelaskan kepada siswa-siswi Anda bahwa sebelum memutuskan untuk merokok atau mengkonsumsi obat-obatan dan alkohol, pikirkanlah sejenak mengenai akibat-akibatnya terhadap diri mereka, teman mereka, dan keluarga mereka. Berpikir kritis termasuk kemampuan untuk mempertimbangkan pro dan kontra dari sebuah tindakan tertentu, serta membuat pilihan-pilihan yang logis berdasarkan akibat-akibat yang kemungkinan akan terjadi. Menghindari tekanan dari teman sebaya. Ketegasan dan kreativitas dapat membantu kita menghindari tekanan dari teman sebaya. Orang-orang yang kreatif mampu mencari berbagai cara untuk memecahkan sebuah masalah atau mencapai sebuah tujuan. Kreativitas seperti memikirkan cara-cara yang lebih sehat dan tidak berisiko tinggi untuk mencapai hasil yang sama, dapat membantu menghindarkan kita dari alkohol, obat-obatan, dan rokok. Hal-hal positif lain bisa dilakukan dalam menghindari tekanan dari teman sebaya, misalnya latihan-latihan relaksasi, berolahraga, memanfaatkan waktu bersama teman-teman, tertawa, bersenda gurau, dan lain-lain. Demikian tadi pertemuan ke-8 merokok, alkohol, dan obat-obatan pada modul 2 membentuk kebiasaan sehat pada BIMTEK Pendidikan Keterampilan Hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.